Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin bahas tentang aplikasi Bantu Saku. Karena kemarin banyak sekali yang bertanya tentang aplikasi Bantu Saku ya. Mungkin teman-teman ada yang telat ya, ada yang mau telat kayak gitu kan. Bahkan ada yang telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Bantu Saku. Gagal bayar di aplikasi Bantu Saku apakah aman? Oke, di video ini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Bantu Saku di tahun 2025. Kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak ketakutan lagi teman-teman. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja teman-teman ya. Di sini teman-teman, untuk aplikasi Bantu Saku sudah saya buka. Nah, teman-teman lihat ya, di sini ada tagihan 15.200 sekian-sekian. Tanggal 22 bulan 7 2024. Artinya sudah lewat sekitar 9 bulan, bahkan hampir 10 bulan teman-teman. Untuk tagihan 15 juta ini belum dibayar kisaran 10 bulan. Nah, untuk pertanyaan dari teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah telat, ada yang mau telat, mungkin ada yang sudah nggak mampu lagi bayar seperti itu. Makanya banyak yang komen. Oke, untuk resiko telat bayar di aplikasi Bantu Saku, yang pertama-tama sudah pasti teman-teman akan diteror. Itu pasti. Ya, ada sebagian dari teman-teman subscriber yang telat bayar, ya nggak diteror, cuman di WA terus menerus kayak gitu teman-teman. Jadi resiko telat bayar, misalkan teman-teman mau telat kurang 1 hari atau 2 hari, kalian sudah di WA telepon. Apalagi teman-teman sudah telat, ya. Sudah pasti teman-teman akan dihubungi di WA, di email kayak gitu. Intinya kalian diobrak-abrik lah ya, ditagih seperti itu teman-teman. Bahkan bahasa-bahasa yang nggak nyaman biasanya keluar kalau kalian telat bayar. Dari pihak penagih itu bahasa-bahasa yang nggak enak itu keluar biasanya. Itu seperti itu resiko telat bayar gitu loh. Intinya kalian itu ditakut-takuti gitu loh teman-teman. Modelnya itu kayak nakut-nakuti, gertak-gertak kalian agar kalian semakin panik, semakin takut, biar kalian mencari dana talangan. Nah, seperti itu loh. Ya. Karena untuk pengalaman saya waktu telat 1 minggu, 10 hari, 2 minggu, seperti itu. Setiap hari WA, telepon WA, bahkan dari pihak penagih itu menggunakan nomor banyak. Lebih dari 5, bahkan sampai 10. Seperti itu teman-teman. Apakah aman bang? Kita kalau di WA, di telepon, diancam sebar data itu aman, ya aman, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak mampu di luar sana, yang nggak ada dana, yang terus-menerus di WA, telepon, ya bahkan diteror, kalian tenang aja, nggak usah khawatir kalau kalian memang nggak ada dana, nggak ada masalah kok. Intinya nggak ada masalah itu nggak ada sebar data gitu loh. Ya cuman data Anda di sini lengkap. Kalau masih belum bayar hari ini terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak atasan atau ke pusat kayak gitu, itu sudah biasa. Makanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada yang telat bayar, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat karena kalian akan dibombardir dengan cara-cara teror ya. Di WA setiap hari kayak gitu. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, enggak, cuman berbagi agar teman-teman yang telat bayar di luar sana tidak terlalu takut ataupun panik. Karena banyak subscriber saya, bang, saya ini sudah di WA kayak gini. Apa benar data kita mau disalahgunakan atau data mau disebarluaskan kayak gitu kan? Ya karena setiap berapa ya 1 jam WA kayak gitu kan, banyak yang masuk, bikin orang-orang panik. Sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Apa perlu dibalas? Nggak usah, ngapain dibalas. Kalau mental kalian nggak kuat, nggak usah balas lah ya. Kalau saya memang membalas apa ya, karena saya nggak pernah takut gitu loh ya. Bukan saya menantangin gagal bayar, enggak. Karena apa? Karena neror itu saya nggak mau gitu loh. DC pun
ya, DC yang menagih, yang WA kalian itu, meskipun kalian jelaskan seperti apa dari pihak penagih, nggak mau tahu alasan apapun, intinya kalian suruh bayar gitu aja lah, ya, seperti itu. Jadi intinya tukang tagih itu kuat teman-teman. Kalau kalian kasih alasan nggak mau tahu gitu loh, intinya kalian diamin aja kalau ada yang WA, ya. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, ada ada telepon, ya biarin sudah gitu loh, daripada kalian pusing nambah beban nantinya gitu loh. Diamin aja, ya, satu hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang masuk gitu loh. Aman. Apakah aman? Aman. Ya, jawabannya aman. Ini aja aman, sampai sekarang nggak ada sebar data kok. Ya cuman bahasanya waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu ya kayak gimana gitu. Tapi itu ya memang cara mereka gitu loh, ya, agar kalian melunasi. Nah, nyatanya sampai sekarang ini sudah 10 bulan aman-aman saja kok, gak ada masalah. Ya, kalau sudah lewat dari 1 bulan atau 2 bulan biasanya sudah jarang WA. Bahkan 3 bulan ke atas sudah nggak ada. Ya, kalaupun ada ya mungkin 1 bulan 1 kali gitu. Kalau ini sudah lewat 10 bulan sampai sekarang nggak ada WA lagi gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon seperti itu. Ya, kalau sudah lewat 1 bulan ke atas lah, 2 bulan atau 3 bulan itu sudah jarang. Apalagi sudah 4 bulan ke atas sudah nggak ada. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk DC lapangan, Bang, aplikasi Bantu Saku apakah ada DC lapangannya? Nggak ada teman-teman. Ya, kenapa saya bilang nggak ada? Karena ini sudah lewat 10 bulan nggak ada yang datang gitu loh. Ya memang kalau kita telat bayar 2 minggu atau 3 minggu biasanya memang dapat WA. Dapat surat, katanya DC mau datang, ya, dikirim foto surat gitu. Hari ini ada kunjungan, siapkan dana full, nah kayak gitu. DC hari ini mau ada kunjungan ke tempat kerja Anda, ya. Anda masih tetap nggak kerja di sini, lokasi sini, kayak gitu. Itu nggak bakalan datang, ya. Meskipun kalian dapat foto ataupun surat, foto DC yang ada di jalan, perjalanan kayak gitu, minta Sherlock, itu nggak bakalan datang teman-teman. Itu hanya nakut-nakutin, ya, gertak kalian agar kalian bayar gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu takut. Banyak subscriber saya yang telat bayar gak ada dana, dia ketakutan karena diteror gitu loh. Makanya kalian gak usah takut, itu hanya nakut-nakuti gitu, gak bakalan datang, ya. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, jangan sering-sering ikut grup gagal bayar atau sharing-sharing tentang gagal bayar. Jangan, di situ kalian akan dapat informasi, ya DC, saya didatangi DC. Nah kayak gitu kalian semakin panik. Ya, padahal itu dari pihak penagih yang ikut grup juga, bikin-bikin informasi yang gak jelas. Jadi intinya untuk aplikasi Bantu Saku sejauh ini di tahun 2025 masih aman, gak ada DC lapangannya teman-teman. Ya meskipun sebar data nggak ada, cuman kalau teman-teman telat bayar, biasanya kalau baru-baru telat itu biasanya kepikiran takut disebar data. Padahal enggak, gitu loh. Cuman pemikiran kalian aja. Ada teror semakin kalian panik. Karena aduh gimana kalau disebar beneran data saya, kayak gitu kan. Itu nggak bakalan itu. Pokoknya dapat WA kayak apapun itu hanya nakut-nakuti. Seperti itu ya. Makanya teman-teman harus kuat mental. Itu aja sih saran saya buat teman-teman yang telat bayar, kuatin mental. Itu aja lah. Belajar kuat mental. Kalau kalian nggak kuat mental, kalian sering-sering nonton video saya agar mental kalian kuat. Itu aja. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.